Memiliki hunian dengan berbagai konsep menarik adalah hal yang diinginkan setiap orang. Banyaknya tema dari berbagai konsep rumah juga memudahkan setiap orang dalam memilih suatu desain yang diinginkan. Salah satu konsep yang banyak diminati saat ini yaitu gaya rumah minimalis modern, di mana desain ini mencoba untuk sedapat mungkin mengakomodasi fungsi-fungsi sebuah bangunan dengan sesimpel atau sesederhana mungkin, tanpa dekorasi-dekorasi yang tidak benar dibutuhkan. Bukan hanya itu, hal yang paling utama dari sebuah konsep desain minimalis modern adalah kemampuan konsep ini untuk menghargai ruang. Oleh karena itu, konsep ini mengutamakan space dibandingkan dengan detail untuk keindahan. Menurut konsep desain minimalis sendiri, ruang kosong atau space merupakan salah satu bagian dari keindahan. Tidak perlu terlalu padat dengan dekorasi, asalkan ada space ruang dan juga cahaya yang natural, serta penataan-penataan lain yang tepat sebuah ruang dapat menjadi ruang yang indah, nyaman, dan hangat. Kali ini saya akan mengajak smart viewer semua untuk melihat sebagaimana sebuah hunian minimalis modern yang akan mengubah hunian smart viewers menjadi lebih menarik. Yuk, langsung aja sekarang kita bertemu dengan pemilik rumahnya. Hai smart viewers, nama saya Yunita. Saya pemilik rumah ini, dan rumah ini, hunian saya ini berada di daerah Bekasi. Saya mau jelasin daerah tampak depan dulu ya. Tampak depan itu seperti biasa ada teras. Teras itu untuk garasi kendaraan, ada mobil, kemudian motor dan sepeda anak-anak saya taruh di sini. Kemudian di depan juga ada taman. Taman ini taman kecil, taman minimalis buat di depan. Ini supaya rumah ini kelihatan lebih warna hijau, jadi saya taruh taman, area taman seperti ini, jadi biar tampak lebih hijau. Kemudian saya taruh kanopi juga, karena supaya tidak terlalu panas, karena rumah ini menghadap sebelah barat, jadi adanya kanopi ini bisa mengurangi panasnya matahari di sore hari. Nah, smart viewers, mau lihat konsep rumah aku seperti apa? Kita lihat ke dalam yuk. Memanfaatkan ruang yang tidak begitu luas, pemilik rumah membuat sebuah garasi serta taman dengan tumbuhan hijau agar terkesan lebih segar. Bukan hanya itu, adanya kanopi yang dibuat adalah sebagai dekorasi rumah. Nah, smart viewers, sudah masuk dalam ruangan ya. Ruangan rumah saya ini bisa dilihat konsepnya adalah minimalis modern. Dan dilihat dari warna cat yang saya gunakan adalah warna putih. Kenapa saya ambil warna cat warna putih? Karena supaya bersih
biar tidak terlihat kotor. Kemudian saya kombinasikan dengan furniture yang ada di rumah ini berwarna putih atau abu-abu. Dan di sini ada pemilihan sofa yang saya gunakan. Sofa ini saya tidak menggunakan sofa yang besar, saya menggunakan sofa yang kecil karena luas tanah ini, rumah ini hanya 105. Jadi saya mengoptimalisasikan ruangan ini seperti apa. Jadi saya gunakan bangku-bangku yang kecil-kecil supaya tidak terlalu sempit. Kemudian bisa dilihat di sini saya menggunakan aplikasi chat. Jadi ini chat bukan wallpaper ya. Mungkin ini bisa dilihat ini sebagai pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga. Jadi adanya chat ini sebagai petanda bahwa ini ruang tamu di rumah putih abu-abu saya. Kemudian saya taruh meja konsul di sini supaya terlihat lebih cantik dan juga lebih elegan. Nah, Smart Viewers, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Masih dengan konsep minimalis modern, ruang tamu terlihat begitu menarik dengan pemilihan warna natural untuk ruangan yaitu abu-abu. Pemilihan furniture seperti sofa, bangku, dan meja juga disesuaikan dengan warna ruangan. Adanya dekorasi dinding yang diberikan adalah sebagai dekorasi ruangan, serta tanaman hijau yang diberikan agar terkesan lebih segar. Bukan hanya itu, pemilik rumah juga menambahkan meja konsol di area ini, serta tambahan dekorasi cermin guna untuk membuat ruangan terlihat lebih cantik. Ditambah dengan adanya jendela dalam ruangan adalah sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Nah, Smart Viewers, ruangan selanjutnya adalah ruang keluarga di rumah putih abu-abu ya. Nah, ruang keluarga ini tetap saya menggunakan furniture warna putih. Bisa dilihat adanya rak TV yang berwarna putih, kemudian adanya rak hiasan pun juga saya menggunakan warna putih. Kemudian saya menggunakan dua bangku di meja TV ini, di ruang TV ini. Kenapa saya tidak menggunakan sofa? Yaitu karena lahan ini tidak terlalu besar, lahan ini sempit, sehingga saya menggunakan dua bangku di sini. Kemudian ada meja, jadi kalau sambil ngeteh, sambil naruh kopi di situ. Kemudian saya taruh karpet di sini dan meja kecil. Jadi kalau misalnya mau nonton TV sambil makan pun juga bisa di sini. Nah, Smart Viewers, kita lanjut ke ruang selanjutnya ya. Ruang keluarga adalah salah satu ruang favorit yang dijadikan tempat berkumpul dan bersantai sambil menonton televisi bagi pemilik rumah. Ruang keluarga yang mengusung konsep dan pemilihan warna yang sama yaitu abu-abu juga terlihat begitu menarik, di mana pemilik rumah juga menggunakan berbagai furniture seperti kursi, meja, kabinet TV, serta lemari pajangan yang mana untuk pemilihan warnanya disesuaikan dengan warna yang ada dalam ruangan, sehingga terlihat begitu natural. Bukan hanya itu, adanya dekorasi dinding serta tanaman hijau yang diberikan adalah untuk mempercantik dan membuat ruangan ini terlihat begitu segar. Nah, Smart Viewers, ini dapur di rumah saya ya. Rumah dapur ini ukurannya hanya 3 kali 2,5 meter persegi, cukup kecil. Dan jadi saya pun belum menggunakan kitchen set, tapi saya menaruh alat-alat dapur saya seperti panci dan juga alat-alat yang lain. Saya taruh ada 2 box di sini. Ini adalah untuk menaruh barang-barang dapur supaya terlihat rapi, tidak berantakan kemana-mana. Kemudian saya mengambil keramik berwarna putih hitam karena tema rumah ini kan abu-abu dan putih ya. Kemudian saya ambil warna keramik hitam putih ini supaya warnanya juga netral dengan warna cat. Dan kemudian setelah dapur ini bersebelahan dengan ruang makan, dan ruang makan itu di sebelah sana tidak terlalu besar, dia hanya ukuran 2,25 meter persegi, 2,5 meter persegi.
Dan saya pun mengambil pemilihan meja makannya pun yang simpel, yang kecil, karena ruangannya pun juga kecil, tidak besar. Tetapi saya berusaha untuk ruangan ini punya fungsinya masing-masing. Jadi ada ruang tamu, ruang TV, kemudian ada ruang makan walaupun ruang makannya kecil, kemudian ada dapur. Seperti itu. Oke Mas, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Untuk dapur terlihat begitu simpel dengan pemilihan warna yang sama yaitu abu-abu. Meski tidak menggunakan kitchen set, namun ruangan ini terlihat rapi dengan penggunaan dinding dapur yang diberikan keramik berwarna natural untuk menyesuaikan dengan warna ruangan. Masih menyatu dengan ruang dapur, ruang makan juga terlihat simpel dengan pemilihan furniture seperti kursi dan meja makan yang disesuaikan dengan ruangan, serta penggunaan warna yang netral agar tampak lebih natural. Saham adalah bukti kepemilikan akan sebuah korporasi atau bisnis. Saham merupakan instrumen yang bisa dijadikan investasi jangka panjang dan jangka pendek, tergantung tujuan investasi Anda. Keuntungan yang akan diperoleh investor saham ialah mendapatkan dividen saat bisnis mengalami keuntungan. Kamu bisa mendapatkan capital gain dengan menjual saham pada saat harganya naik, sehingga profit yang didapat lebih besar. Namun, instrumen saham mempunyai risiko yang tinggi. Jadi, pastikan kamu mendalami ilmunya terlebih dahulu sebelum berinvestasi ya. Lot adalah satuan resmi yang digunakan untuk transaksi saham di pasar modal. Lot berfungsi menunjukkan jumlah unit instrumen saham yang diperjualbelikan di pasar modal atau bursa saham. Intinya, jual beli saham harus dilakukan dalam satuan lot atau kelipatannya. Berdasarkan aturan Bursa Efek Indonesia, satu lot terdiri dari 100 lembar saham. Sebelumnya, satu lot terdiri dari 500 lembar saham. Namun, ini membuat investasi saham tidak ramah untuk investor pemula atau mereka yang punya modal kecil. Pada 6 Januari 2014, Bursa Efek Indonesia membuat aturan baru tentang satuan lot saham. Aturan tersebut menetapkan bahwa satu lot setara dengan 100 lembar saham. Dalam memilih desain hunian yang diinginkan, pastinya setiap orang menginginkan konsep yang menarik. Seperti konsep yang satu ini, yaitu minimalis modern, di mana konsep ini berkembang setelah era arsitektur yang lebih tradisional. Arsitektur modern memiliki tampilan jauh jadi sederhana jika dibandingkan gaya arsitektur tradisional yang lebih banyak diwarnai detail-detail dekoratif. Hadir dengan kesederhanaan di tengah-tengah gaya tradisional yang berkembang pada saat itu, tentu estetika dari arsitektur modern lebih menonjol dan banyak diminati. Para pengamat konsep arsitektur modern sendiri memiliki prinsip bahwa kesederhanaan merupakan bentuk terbesar dari sebuah seni yang bisa menyampaikan tidak hanya cerita, tapi juga kepribadian dari bangunan tersebut. Kalau tadi kita sudah melihat area di lantai 1 rumah milik Yunita ini, sekarang saatnya kita intip yuk area lantai 2-nya. Ada apa aja sih? Yuk langsung aja kita lihat. Nah, Smart Viewers, di area tangga ini saya gunakan hiasan dinding. Hiasan dinding ini berwarna coklat ya.
supaya warnanya tidak mati. Kalau saya menggunakan warna putih dicat takutnya mati, jadi saya menggunakan warna coklat supaya terlihat lebih hidup. Kita lanjut ke lantai atas ya. Untuk area tangga terlihat lebih simpel dengan penggunaan railing tangga yang terbuat dari besi. Kemudian penggunaan keramik pada area tangga agar terlihat lebih cantik. Bukan hanya itu, adanya pajangan seperti figura yang diberikan agar tidak terlalu kosong, serta sebagai dekorasi di area ini. Nah, Smart Viewers, di lantai 2 ini setelah tangga naik ke atas, saya taruh hiasan dinding, kemudian ada tanaman supaya terlihat lebih cantik. Dan ini lukisan ini hasil karya suami saya sendiri, dan kalau malam kita nyalain, jadi dia ada lampunya. Kemudian di area tangga ini pun saya menggunakan lampu gantung supaya mempercantik ruangan, dan tetap saya ambil warna putih supaya lebih terang. Dan hiasan dinding ini pun juga saya letakkan di area tangga supaya terlihat tangganya lebih hidup ya. Dan kenapa saya ambil jangkar? Karena suami saya seorang pelaut, saya keluarga pelaut. Dan kemudian di ruangan lantai 2 ini pun ada ruang meja kerja ya, meja kerja saya dan suami saya. Dan saya letakkan di pojok ruangan di lantai 2. Nah, Smart Viewers, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Berada di lantai 2, pemilik rumah membuat sebuah area yang dihiasi dengan berbagai tanaman hidup agar memberikan kesan segar. Bukan itu saja, adanya hiasan dinding seperti lukisan dan lampu gantung unik yang diberikan adalah sebagai dekorasi untuk mempercantik area di lantai ini. Masih di area yang sama, pemilik rumah juga membuat ruang kerja minimalis di sudut ruangan. Dengan pemilihan furniture seperti meja dan kursi yang disesuaikan dengan ruangan agar terlihat lebih rapi dan menarik. Ini kamar anak saya ya. Kenapa temanya beda dari yang tadi, rumah putih abu-abu? Karena anak saya perempuan, dia request untuk minta kamarnya di warna-warna pink. Kemudian kita cat warna pink dan kita kasih hiasan cat. Kenapa saya menggunakan cat? Karena kalau wallpaper itu kan berjamur, kemudian lembab. Jadi saya aplikasikan warna itu dengan warna cat. Bisa dilihat juga di sini ada bola-bola. Di sini pun juga aplikasi dari cat supaya terlihat lebih indah. Jadi tidak warna pink saja karena anak saya pengennya warnanya pink tapi ada tema gambar-gambarnya seperti itu. Dan bisa dilihat di sini pun boneka-boneka, kemudian saya taruh di atas sini supaya terlihat rapi dan tertata supaya anak juga betah untuk tidur di sini. Nah, Smart Viewers, lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Smart Viewers, berbeda dengan ruangan lainnya, untuk kamar anak terlihat lebih girly dengan pemilihan warna pink di dalamnya. Bukan hanya itu, pemilihan furniture seperti tempat tidur juga disesuaikan dengan warna ruangan agar terlihat lebih cantik. Serta adanya karpet, dekorasi dinding seperti figura yang diberikan adalah untuk membuat ruangan tampak lebih menarik. Smart Viewers, ini kamar utama di rumah kami ya. Kamar utama ini ukurannya hanya 3 x 4 cm persegi ya, meter persegi ya. Kemudian saya ambil furniturnya warna putih seperti tema rumah ini, warna putih abu-abu. Jadi saya ambil temanya warna putih abu-abu. Kemudian ada tempat tidur, ada meja hias pun warnanya juga putih. Kemudian buat sejadah atau mukena karena kita sholatnya di sebelah sini ya. Kemudian kamarnya tidak terlalu banyak pernak-pernik karena saya lebih senang warna simple. Kemudian saya gunakan kamar itu lampu tidur. Jadi saya gunakan lampu tidurnya di atas. Tadi saya tidak menggunakan lampu tidur yang ada di meja, tapi saya menggunakan yang di atas.
biar lebih aman, karena kalau di meja kan anak-anak masih punya anak kecil suka dimainin seperti itu. Nah, Smart Viewers di kamar utama ini pun juga terdapat kamar mandi, dan kamar mandi ini saya menggunakan 2 pintu karena bisa diakses dari luar dan dari dalam. Karena lahan ini terlalu sempit, tidak terlalu besar, jadi saya punya ide di mana kamar utama itu punya kamar mandi juga. Akhirnya ide saya adalah menggunakan 2 pintu di kamar mandi seperti itu. Nah, Smart Viewers di kamar mandi utama ini dan juga kamar mandi yang terletak di lantai 2 ini pun saya taruh tanaman. Tanaman ini tanaman artifisial, jadi hanya untuk mempercantik ruangan supaya ruangan kamar mandi ini terlihat cantik. Kemudian ada shower, kemudian ada toilet seperti biasa kamar mandi yang lainnya. Terus saya juga mengambil keramik atau ubin yang digunakan adalah berwarna putih. Balik lagi ke tema rumah ini ya, jadi tema rumah ini kan putih abu-abu, jadi saya lebih dominan ke warna putih dan abu-abu seperti itu. Oke, Smart Viewers, ikuti saya terus ya. Berbeda dengan kamar anak, untuk kamar utama tampak lebih elegan dengan pemilihan warna yang lebih natural, yaitu abu-abu. Untuk pemilihan warna furniture yang digunakan seperti tempat tidur, lemari, dan meja hias juga disesuaikan dengan ruangan agar tampak lebih cantik. Bukan hanya itu, adanya pajangan seperti koleksi foto keluarga, lampu tidur adalah sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Untuk kamar utama juga memiliki jendela yang cukup besar, masih dengan fungsinya yaitu sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Berada di dalam kamar utama, kamar mandi juga terlihat simpel dengan pemilihan warna yang natural. Untuk kamar mandi utama juga difasilitasi dengan toilet, shower, dan wastafel. Bukan hanya itu, adanya tanaman artifisial yang diberikan adalah sebagai dekorasi pada area ini. Indeks produksi industri Malaysia naik 6,1% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi laju tercepat dalam 19 bulan. Beragam berita dari peristiwa menarik yang terjadi di penjuru dunia disajikan secara menarik setiap harinya. Ekonomi Indo-Pasifik mengumumkan proyek-proyek prioritas sebagai peluang investasi dalam proyek infrastruktur berkelanjutan. Market Highlight, Senin sampai Jumat, pukul 16.30, hanya di IDX. Indeks harga saham gabungan pemirsa pada perdagangan di sesi pertama di zona hijau menguat 0,65%. Update ekonomi, bisnis, dan pasar modal terbaru hari ini. Informasi terkini dari dalam dan luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan nilai ekonomi digital Indonesia untuk ASEAN tahun ini hampir mencapai 80 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.240 triliun rupiah. IDX First Station Closing Market, Senin sampai Jumat jam 11.30, hanya di IDX Channel. Berprofesi sebagai ibu rumah tangga, ternyata pemilik rumah adalah seseorang yang pintar dalam mendesain sebuah hunian. Dengan keterampilan yang dimiliki oleh Yunita, rumah dalam mendekor rumahnya membuat hunian yang mereka tempati terlihat cantik dan menarik. Dan di sela-sela waktunya, ternyata di sela-sela waktu luang ia selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama anak untuk bermain dan belajar bersama.
mana untuk ruangan yang dijadikan sebagai tempat bermain dan belajar terlihat begitu menarik. Di mana untuk pemilihan warna di ruangan ini terlihat berbeda dengan ruangan sebelumnya, yang terkesan lebih hidup. Bukan hanya itu, adanya tumbuhan hijau dalam ruangan agar terkesan lebih segar, serta tambahan jendela yang diberikan juga berfungsi sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Smart Viewers, di sela waktu saya setelah saya pulang bekerja, saya selalu menyempatkan waktu saya untuk bermain dengan anak-anak, dan area inilah yang kami pilih karena memang area ruang tamu di atas ini adalah ruang tamu yang menurut saya, ruang keluarga yang menurut saya ruang yang privasi ya. Jadi anak-anak bisa main di sini, kemudian saya juga bisa mengontrol mereka untuk belajar seperti itu. Dan di ruang bermain ini pun kita gunakan cat. Cat ini seperti wallpaper, padahal ini cat. Jadi saya jelaskannya tadi, kalau menggunakan wallpaper itu udah harga yang mahal, kemudian dia juga lembab, tidak bagus. Jadi kalau menurut saya mendingan menggunakan cat. Jadi kalau memang nanti nggak suka, tinggal dicat lagi, seperti itu. Nah, di ruangan tamu, di ruang keluarga ini pun juga ada TV. Jadi mereka juga bisa nonton TV di sini, nggak nonton TV di bawah, tapi bisa di sini. Kemudian saya taruh di pojok jendela itu ada tanaman supaya lebih hidup, biar hidup ruangannya ya. Kemudian di sebelah sana pun juga saya aplikasikan cat. Jadi memang rumah ini pun lebih banyak diaplikasikan warna cat supaya terlihat bersih ya. Dan juga catnya pun saya ambil warna abu-abu tua supaya membatasi atau menandai bahwa ini loh tempat foto-foto keluarga pun saya taruh di sebelah situ. Dan area bermain pun saya taruh di bawahnya area mainan anak-anak. Jadi memang ruangan ini khusus untuk main anak-anak. Jadi anak-anak bisa beraktivitas di sini, main di sini, dan saya pun bisa mengawasi mereka main sambil belajar seperti sekarang ini. Nah, Smart Viewers, terima kasih sudah ngikutin aktivitas saya bersama anak saya hari ini. Kemudian juga sudah melihat konsep rumah saya. Semoga Smart Viewers bisa mengambil manfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa, Smart Viewers. Nah, gimana Smart Viewers? Mungkin ide untuk meluangkan waktu bersama orang-orang tercinta bisa menjadi pilihan ya di sela-sela waktu luang Smart Viewers di rumah. Selain bisa berkumpul, quality time adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kehangatan dalam keluarga. Setelah melihat semua ruangan yang ada di rumah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa banyak desain yang bisa kita aplikasikan dalam mendekor rumah. Salah satunya yaitu konsep hunian minimalis modern yang semakin banyak digemari masyarakat. Karena banyak sekali keuntungan membangun tempat tinggal dengan menggunakan konsep minimalis modern. Selain hemat tempat, pembangunan landed house minimalis modern membutuhkan dana yang lebih rendah dibandingkan dengan hunian mewah. Plus, biaya perawatannya juga akan jauh lebih murah dibandingkan dengan hunian mewah. Hunian tambang minimalis modern ini juga seringkali diadopsi oleh para keluarga milenial dalam membangun rumah untuk mewujudkan hunian impian keluarga. Nah, semoga episode ini bisa menginspirasi Smart Viewers dalam menentukan style dari rumah yang ingin didekorasi. Smart Viewers, terima kasih telah menyaksikan Home Ideas, Hunian Hits, Inspirasi Maksimal. Terus saksikan program-program menarik lainnya hanya di MNC Channel yang terus memberikan inspirasi hunian Anda. See you and bye-bye.